Berita persekutuan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP versus Haris Azhar semakin panas. Dalam kasus ini kami berharap kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan karena apa yang diungkapkan oleh Fathia dan juga Haris adalah bagian dari kritik publik dalam kerja mereka sebagai pembela HAM. Dan mengingat Pak LBP adalah pejabat publik, bukan warga negara biasa yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjelaskan bisnisnya, harta kekayaannya kepada publik. Sebenarnya masalah berekspresi mengkritik, saya kira pejabat pasti terima kalau memang kritikan itu ada dasarnya untuk bisa memperbaiki. Namanya berekspresi beretika. Banyak berekspresi tidak beretika. Contohnya apa? Ini yang dialami klien saya. Ini dialami klien saya. Langsung dituduh memfitnah, mencemarkan nama baik, karakter assassination. Ini yang berbahaya. Kalau sampai berkonflik, apalagi pergi ke pengadilan, maka semua hubungan-hubungan yang bersegi banyak itu rusak dan itu tidak bisa dipulihkan. Padahal sebenarnya yang terjadi dari perdebatan dua sesi sebelumnya itu saya melihat di situ ada konstruksi terhadap identitas yang dilekatkan kepada masing-masing. Tidak ada kebebasan absolut, semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada, dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada, jadi saya menuntut, dan ini saya kira pembelajaran buat kita semua. Saya bukan orang yang berat untuk ucapkan minta maaf. Saya akan ucapkan minta maaf, tapi juga saya akan meminta pihak lain mengakui hak atau mengakui kebenaran. Kita kan mengundang, karena masih tahap penyelidikan, nanti kita akan mengundang pelapornya sendiri dengan membawa alat-alat bukti yang disampaikan persangkaannya ini kan dugaan pidana kan gini. Ini akan kita undang nanti selanjutnya tahapan-tahapannya sampai dengan ke terlapornya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja bangsa. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidianti bermula saat menyinggung nama LBP terkait bisnis tambang di Papua. Pernyataan itu timbul saat Haris Azhar mengunggah sebuah video di channel YouTube-nya dengan judul "Ada Olot Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer Intan Jaya, Jenderal Win juga ada." Unggahan ini pun disiarkan pada Jumat 20 Agustus 2021 lalu. Perkara ini sekarang ditangani oleh kepolisian dan sedang ditindaklanjuti untuk dilakukan penyelidikan awal. Adapun pasal yang telah dilanggar oleh Haris dan Fathia adalah pasal 45 Jangto, pasal 27 Undang-Undang ITE. Menanggapi kasus ini, pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, mengatakan bahwa LBP tidak memiliki itikat baik untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan LBP dalam proyek pertambangan di Papua. Lalu ia menjelaskan bahwa kliennya selalu memberikan bukti atas motif dan tujuan dari kritikan terhadap LBP. Sebaliknya, LBP tak pernah memberikan bukti yang mendukung bahwa dirinya terlibat di proyek tersebut. Bagi saya ini aneh. Kenapa Haris dan Fathia yang menuduh LBP kemudian meminta bukti sama yang dituduh? Nah, bagi saya ini aneh. Kenapa Haris dan Fathia yang menuduh LBP kemudian minta bukti sama yang dituduh? Gimana? Orang kalau menuduh seseorang harus punya bukti yang kuat, tetapi justru terbalik. Dengan orang yang dituduh harus menunjukkan bukti. Ini sama saja dituduh maling, tapi orang itu bukan maling dan harus membuktikan kejahatannya. Tak mungkin lah. Lalu iktikat baik seperti apa yang Nurkholis Hidayat maksudkan? Apakah LBP harus mengaku salah ketika kliennya menuduh beliau? Menurut saya LBP sudah punya iktikat baik dengan memberikan waktu terhadap Haris dan Fathia untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut
dan memberikan permintaan maaf. Namun yang disayangkan pihak Haris Azhar tidak memberikan respon. Jadi di sini siapa yang punya itikat buruk? Dalam hal ini kuasa hukum LBP Junifer Girsang menjelaskan tidak ada keharusan kedatangan untuk membuat klarifikasi. Menurutnya pihak Haris Azhar yang seharusnya memberikan klarifikasi atas semua tuduhan yang telah dialamatkan kepada LBP. Untuk itulah, Junifer menegaskan bahwa pihaknya tak perlu memberikan bukti berupa dokumen apapun. Karena permasalahan yang terjadi adalah kesimpulan atas tuduhan Haris dan Fathia mengenai ada permainan dalam proyek tambang di Papua. LBP menurut saya sudah tepat. Baru kali ini saya menemukan kasus di mana orang menuduh, tetapi perlu pembuktian dari yang dituduh. Akhirnya dituduh malah harus repot-repot mencari klarifikasi untuk memimpin dari ibarat orang yang tidak bisa berenang begitu jatuh ke kolam atau air yang dalam pasti panik dan tangan sembarangan menarik siapapun untuk pertolongan. Begitulah yang dialami oleh Direktur Haris Azhar. Ketika dianggap mencemarkan nama baik Luhut dan dilaporkan, mereka panik, lantas meminta pertolongan dan melapor sana-sini. Mirip sekali seperti pegawai KPK yang tidak lolos TWK, lantas mengadu ke sana kemari. Tim Advokasi Bersihkan Indonesia sebelumnya mengadu kepada Komnas HAM. Permintaannya juga lucu, meminta agar 2 orang tersebut dianggap sebagai pembela HAM. Ini adalah kepanikan yang pertama, berusaha melindungi diri agar tidak kena masalah. Cara ini entah kenapa mirip cara yang dipakai kelompok sebelah yang pakai label ulama agar tidak mudah disentuh oleh hukum. Begitu ditangkap, bisa terlihat kriminalisasi ulama. Dan selain itu, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit mencoba untuk tidak melanjutkan laporan pidana Luhut terhadap mereka berdua. Mereka menilai apa yang dilakukan oleh Haris dan Fathia tak bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Tim Advokasi Bersihkan Indonesia mengatakan apa yang dilakukan Haris dan Fathia sesuai dengan hasil riset dengan tujuan kepentingan publik. Nah, statement tersebut artinya mereka mengklaim bahwa itu adalah riset berdasarkan fakta dan kenyataan. Artinya ada buktinya dong. Nah, kalau dilaporkan artinya tidak perlu takut. Dengan adanya bukti, fakta, dan kenyataan, pasti menang. Tapi kenyataannya, mereka panik, meminta pertolongan, seolah mereka sembarangan ngomong tanpa bukti yang memadai. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidianti bermula saat menyinggung nama LBP terkait bisnis tambang di Papua. Pernyataan itu timbul saat Haris Azhar mengunggah sebuah video di channel YouTube-nya dengan judul "Ada Olot Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer Intan Jaya, Jenderal Win juga ada." Unggahan ini pun disiarkan pada Jumat 20 Agustus 2021 lalu. Perkara ini sekarang ditangani oleh kepolisian dan sedang ditindaklanjuti untuk dilakukan penyelidikan awal. Adapun pasal yang telah dilanggar oleh Haris dan Fathia adalah pasal 45 Jangto, pasal 27 Undang-Undang ITE. Menanggapi kasus ini, pengacara Haris Azhar, Nur Khalis Hidayat, mengatakan bahwa LBP tidak memiliki itikat baik untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan LBP dalam proyek pertambangan di Papua. Lalu ia menjelaskan bahwa kliennya selalu memberikan bukti atas motif dan tujuan dari kritikan terhadap LBP. Sebaliknya, LBP tak pernah memberikan bukti yang mendukung bahwa dirinya terlibat di proyek tersebut. Bagi saya ini aneh. Kenapa Haris dan Fathia yang menuduh LBP kemudian meminta bukti sama yang dituduh? Nah, bagi saya ini aneh. Kenapa Haris dan Fathia yang menuduh LBP kemudian minta bukti sama yang dituduh? Gimana? Orang kalau menuduh seseorang harus punya bukti yang kuat, tetapi justru terbalik. Dengan orang yang dituduh harus menunjukkan bukti. Ini sama saja dituduh maling, tapi orang itu bukan maling dan harus membuktikan kejahatannya. Tak mungkin lah. Lalu iktikat baik seperti apa yang Nur Khalis Hidayat maksudkan? Apakah LBP harus mengaku salah ketika kliennya menuduh beliau? Menurut saya Indonesia tanah air.